Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Prau, Jawa Tengah. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jadi untuk cerita mistis kali ini, gue dapat dari akun Instagram Explore Gunung. Sumbernya yaitu dari akun ini. Buat kalian yang pengen tahu akun Instagram ini, bisa kalian cek aja langsung. Instagramnya nih ada di bawah sini. Oke sob, buat kalian yang belum tahu Gunung Prau ini letaknya di dataran tinggi Dieng, tepatnya di perbatasan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo. Gunung Prau ini memiliki ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut. Walaupun gunung ini tidak terlalu tinggi, tapi Gunung Prau ini dijuluki sebagai gunung yang mempunyai sunrise terindah se-Jawa. Dan di sini juga beredar kisah mistis, bahkan mitos-mitos yang biasa terdengar di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Penasaran dengan kisah mistis kali ini? Tonton video ini sampai habis. Kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Prau melalui sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai panggil aja Ndut lah. Halo, gue Ndut. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue pas gue mendaki ke Gunung Prau. Langsung kita mulai aja ke ceritanya. Jadi pada bulan Oktober kemarin cuaca sudah mulai hujan. Tapi setibanya gue di Wonosobo, alhamdulillah cuaca masih bersahabat. Nah, gue jadi bersama 24 orang rombongan gue ini berniat mendaki ke gunung yang mempunyai sunrise terindah di Jawa, yaitu Gunung Prau. Kenapa kami mendaki dalam jumlah rombongan yang sangat banyak? Karena hari itu tepat hari jadinya komunitas kami. Jadi kita sekalian merayakan lah. Nah, jadi waktu itu gue ke Gunung Prau ini melalui jalur Patak Banteng. Pendakian gue dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 orang. Jadi totalnya ada 20 tuh. Sedangkan yang 4 orang ini menjadi tim advance, yaitu bergerak paling cepat di depan yang menuju puncak duluan lah. Jadi dia untuk memilih tempat dan sekalian mendirikan tenda yang mereka bawa, supaya kita tidak kehabisan spot buat ngecamp di puncaknya. Sedangkan gua di tim paling belakang, yaitu gua bareng temen-temen yang naiknya santai. Karena gue pun termasuk golongan pendaki yang santai. Nah, akhirnya jam 3 sore kita langsung tuh mulai pendakian. Di awal perjalanan ini kita masih jalan-jalan santai dan ini di sini belum ada hal-hal aneh apapun. Jadi kita jalan. Sampailah kita di pos cacingan itu sekitar jam 5 sore. Ya lumayan cukup lama lah. Soalnya kan kita emang kelompok pendaki yang paling belakang, kelompok pendaki yang santai gitulah. Nah, pas di pos cacingan ini ternyata ada 2 orang dari kelompok kami ini yang kurang enak badan. Dan salah satu dari mereka, sebut saja namanya Mbak Yani, dia jalan dan ngejauhin tempat kita istirahat nih. Dan di situ Mbak Yani langsung tuh bersandar sama sebuah pohon di sandaran. Di situ dia diem sejenak dan tiba-tiba di situ dia nangis. Nah, langsung Mas Niko yang ngeliat kejadian itu paling pertama, Mas Niko manggil gua di situ. Dut, itu Mbak Yani kenapa dah nangis? Mas Niko ngomong gitu ke gua. Pas di situ gua langsung lihat tuh ke Mbak Yani. Gua lihat di situ Mbak Yani jadi bener dia lagi nangis sambil nutupin wajahnya. Jadi posisinya gini nih. Posisinya gitu. Langsung tuh di situ gue samperin dong Mbak Yani-nya. Gue rangkul dia. Gue tanya, "Mbak Yani kenapa nangis?" Gue tanya gitu. Di situ dia langsung tuh berusaha buat menguasai dirinya. Nah, dia langsung ngapus air matanya
dan dia ngomong ke gue. Dia ngomong gini, nggak apa-apa kok, aku takut nyusahin kalian aja. Bayar ini ngomong gitu. Di situ gue langsung kaget dong. Gue bilang, nyusahin gimana mbak maksudnya? Kita nggak merasa disusahin kok. Kita kan dari tadi jalannya santai. Gue ngomong gitu ke Mbak Yani. Soalnya kan emang gue aneh juga nih, kenapa tiba-tiba Mbak Yani bisa ngomong gitu. Padahal di situ kita semua ya emang capek. Gue juga capek. Gue ngomong ke Mbak Yani, aku juga capek kok mbak. Mbak Yani gak nyusahin kita sama sekali kok. Gue ngomong gitu dong. Di situ gue juga agak-agak aneh nih sama kata-kata nyusahin. Padahal dari tadi perjalanan itu kita jalannya santai, sambil bercanda, sambil ketawa-tawa, nggak ada yang ngerasa terbebanin lah. Mbak Yani pun begitu juga. Nah, akhirnya di situ udah tuh kita lupain hal ini. Langsung tuh di situ gue langsung melanjutkan perjalanan lah. Nah, masih di trek yang terjal ini nih, tiba-tiba tuh posisinya udah pengen azan maghrib. Kita berhenti dong sejenak di situ. Akhirnya kita berhenti sejenak. Nah, tiba-tiba tuh kayak ada helikopter yang ngedeketin kita. Di situ tuh langsung angin bertiup, bener-bener kencang banget lah di situ angin. Gue langsung bilang ke teman-teman gue yang ada di dekat gue lah, sekitaran gue bilang, "Woi, pegangan ya, pegangan yang bisa kalian pegang. Soalnya tuh di situ posisinya anginnya kencang banget. Kalau menurut gue sih kayaknya kayak ada badai lah di atas." Nah, akhirnya tuh di situ tuh suara gemuruh ini berlangsung selama 15 menit nih. Nah, selesai lah nih angin, suara-suara ini selesai. Langsung tuh di situ kabut langsung turun tebel banget. Jalanan udah benar-benar ketutup di situ. Posisi udah agak gelap ya kan. Nah, gue langsung tuh nginstruksiin ke teman-teman gue bilang, "Woi, keluarin ya headlamp kalian sama senter kalian lah." Soalnya di situ posisi udah benar-benar gelap dan kabut tebel. Di situ karena gue posisinya kelompok paling belakang. Nah, di situ jadi udah ada sebagian kelompok yang sampai di atas. Akhirnya di situ Mbak Yani yang tadinya jalan bareng sama gue, dia jalan agak sedikit duluan. Dan di situ gue titipin nih sama si Y. Jadi Y udah nyampe atas, cuman dia balik lagi ke bawah buat ngejemput kita lah. Akhirnya di situ Mbak Yani gue suruh jalan duluan. Nah, gue masih jalan dong, gue jalan santai di situ. Gue jalannya bareng sama Mamski. Di situ Mamski jalannya benar-benar udah pelan banget. Mungkin karena udah mulai lelah dan efek trek yang terjal tadi. Di situ gue ditemenin sama Mas Isa, Mbak En, sama Akang. Nah, pas gue lagi jalan, tiba-tiba si Y teriak nama Mbak Yani. Dia ngomong gini, "Mbak Yani, woi, Mbak." Di situ gue langsung kaget dong. Gue bilang langsung ke Akang, "Akang, coba lihat no ke atas ada apaan." Ya. Akhirnya di situ Akang langsung bergegas naik cepet ke atas. Dia nyamperin. Nah, gue di situ masih sama Mbak En sama Mamski tuh. Gue jalan di situ, gue jalan. Nah, gue langsung tuh ketemu tuh sama Y, Mbak Yani sama si Akang. Di situ posisinya dia lagi duduk di jalanan datar yang udah pengen nyampe puncak perahu lah. Nah, di situ gue langsung berhenti dulu. Di situ gue lihat muka Mbak Yani tuh udah beda. Mukanya udah nggak seperti yang awalnya. Di situ mukanya itu udah pucat sempurna. Di situ gue langsung tuh nyamperin Mbak Yani. Nah, posisinya Mamski sama Mbak En ini di kanan kirinya Mbak Yani. Jadi Mbak Yani di tengah. Nah, posisi gua ada di depannya Mbak Yani. Di situ gue langsung nanya ke dia, "Mbak Yani nggak ada apa-apa? Udah minum belum?" Nah, di situ Mbak Yani langsung jawab ke gue. Dia jawabnya gini doang nih. Dia ngangguk doang, nggak ngomong. Di situ gue langsung ngeliat ke Y. Gue tanya dong ke Y. Soalnya kan tadi dia teriak nih, "Ada apa sih Y?" Akhirnya di situ Y langsung ngejawab tuh. Y ngomong gini, "Tadi Mbak Yani gue suruh tunggu di tempat yang udah aman lah. Gue bilang ke Mbak Yani, 'Mbak tunggu sini ya sampai gue balik lagi ke sini.'" Nah, akhirnya gue langsung tuh turun ke bawah dong. Kan gue pengen ngejemput lu tuh tadi ya. Gue turun ke bawah. Jadi niat gue tuh pengen ngebawain salah satu dari tas kalian. Nah, di situ tiba-tiba kabut turun tebal banget kan tuh. Akhirnya gue langsung balik lagi ke Mbak Yani. Dan di situ
Gue lihat ke tempat yang tadi Mbak Elni, tiba-tiba Mbak Elni udah nggak ada. Pas gue lihat ke kanan, tiba-tiba Mbak Elni lagi jalan ke arah jurang. Makanya di situ gue langsung teriak tuh. Gue teriak. Nah, pas Wai ngejelasin ke gue ini, di situ gue langsung bener-bener merinding. Abis itu langsung tuh gue bilang ke Mbak Elni, Mbak Elni kenapa gak dengerin omongan Wai buat tunggu di situ? Dan di situ Mbak Elni langsung ngambil napas panjang dan dia jawab ke gue, tadi aku lagi nungguin Wai. Nah, kan tiba-tiba kabut tebel banget tuh. Langsung aku lihat si Wai ini lagi jalan dan dia nggak ngeliat ke aku sama sekali. Aku panggilin. Di situ aku langsung berusaha buat ngejar Wai dong. Nah, pas aku ngejar Wai, tiba-tiba si Wai langsung ada di belakang aku dan dia langsung narik aku. Dari penjelasan Mbak Elni ini, yang bisa ku tangkap itu jadi di situ tuh ada sosok yang menyerupai si Wai. Nggak tahu sosok apa. Nah, di situ gue langsung memahami tuh, ini kondisi udah nggak baik. Kayaknya gue langsung berusaha, ya udah kita jalan lagi. Nah, di situ juga Mamski posisinya udah capek banget, udah lelah banget lah dia. Kayaknya gue berusaha buat gue jalan dan gue nyampe di tenda. Jadi tuh posisinya tenda kita ini jauh dari titik puncak. Karena kan emang rombongan kita ini banyak ya. Jadi kita nyari spot yang benar-benar luas. Kayaknya kita sampaikan tuh di tenda. Nah, di situ ternyata ada satu tenda nih buat masak, khusus buat dapur lah. Nah, di situ gua sama Mbak En ini udah prepare buat siap-siap masak lah. Karena kan posisinya emang yang biasanya masak tuh gue sama Mbak En. Kayaknya pas gue pengen masak, kita masak lah tuh. Selesai masak, jadi tuh masakan langsung dingin. Selesai masak tuh langsung dingin. Soalnya kan posisinya itu Gunung Prau itu emang cuacanya bener-bener dingin banget. Jadi masakan baru jadi langsung dingin udah. Nah, di situ gue belum sempet makan, tiba-tiba Wai manggil gue dan ngomong ke gue, Dut, kayaknya Mbak Anggi gejala hipo deh. Coba deh lu lihat di tendanya. Akhirnya di situ gue langsung tuh nyamperin ke tenda yang isinya 4 orang itu. Pas gue nyamperin ke tenda itu, gue masuk ke dalam. Ternyata di situ ada Oma sama Anggi. Posisinya di situ si Anggi ini udah kedinginan dan gue langsung nanya dong ke Oma, Oma, si Anggi kenapa? Dia udah ganti baju belum? Gue tanya gitu ke Oma. Nah, si Oma langsung ngejawab, dia kedinginan Mbak, kayaknya belum ganti baju deh. Soalnya tadi pas gue ngambilin makanan buat dia, pas gue masuk ke dalam tenda lagi, dia udah masuk di sleeping bag dan posisinya kayak menggigil gitu. Si Oma ngejawab gitu tuh. Akhirnya di situ gue bilang ke Oma, bantuin gue yuk Oma. Nah, di situ gue langsung tuh sama Oma ngebuka sleeping bagnya si Anggi dan gue mencoba buat gantiin bajunya. Nah, langsung tuh si Anggi ini gue lilit pakai thermal blanket yang ada di tas kecil gue. Baru abis itu gue lipat lagi pakai sleeping bag. Nah, di situ posisinya si Akang sama Wai lagi di depan tenda. Dia lagi ngebuatin air anget lah buat diminum sama si Anggi. Pas di tengah gue lagi nanganin gejala hipo si Anggi ini, tiba-tiba di situ Anggi menangis. Gue langsung kaget dong. Nah, di situ si Anggi tuh nangisnya bener-bener makin kencang. Nah, gue langsung di situ gue natap ke arah Oma. Gue tatapan sama Oma. Si Oma ngomong ke gue, kayaknya kesurupan deh Dut. Di situ gue langsung panik dong. Gue langsung panik banget. Gue langsung nginstruksin ke Oma. Gue bilang, ya udah kamu baca ayat Al-Quran aja yang kamu bisa. Kayaknya di situ gue introduksiin buat pada baca Quran. Nah, di situ si Anggi nangisnya benar-benar makin kencang. Gue mencoba buat nenangin dia tuh malah nangisnya makin kencang. Yang gue takutin ini orang-orang yang di luar tenda itu malah jadi panik dan ketakutan. Akhirnya di situ gue bilang sama Anggi, Anggi kenapa Anggi? Jangan nangis dong, masih dingin ya. Udah dong Gi nangisnya, nanti juga dinginnya hilang. Gue ngomong gitu ke Anggi. Di situ posisi gue, pikiran gue tuh masih positif kalau dia cuman kedinginan, nggak kesurupan. Di situ gue akhirnya berusaha buat nenangin si Anggi.
gue peluk si Anggi, dan di situ gue baca syahadat sama takbir tuh di kupingnya. Nah posisinya si Y sama si Akang ngebuka sliding tenda. Di situ dia ngebantuin berdoa juga lah. Nah yang anehnya itu si Anggi bukannya diem, malah di situ nangisnya makin keras banget, makin kencang, sekencang-kencangnya tuh dinangis. Akang dan Y dia tuh ngebantuin gue buat megangin si Anggi, karena posisinya si Anggi ini langsung udah mulai berontak dari pelukan gue. Gue bilang ke si Anggi, gue bilang lagi tuh ke Anggi, udah dong Gi, jangan nangis terus. Anggi ada apa? Bilang dong Gi ke kita, ada apaan sih? Nah di situ Oma juga ngomong ke si Anggi. Oma ngomong gini, Anggi udah dong nangisnya, ada apaan sih Gi? Bilang dong Gi. Tiba-tiba si Anggi ngejawab. Anggi ngomong gini, kulo mboten Anggi, kulo ngumah dhuwur bukit iku. Si Anggi ngejawab sambil nunjuk ke bukit yang ada di belakangnya. Di situ matanya tetap terpejam. Di situ kami semua langsung kaget, bener-bener kaget. Pertama, Anggi itu ngomongnya ini kayak suaranya itu langsung berubah. Jadi dia kayak suara nenek-nenek. Yang kedua, Anggi ini bukan orang Jawa, dia orang Sunda Tulen. Masa ya tiba-tiba Anggi bisa bahasa Jawa dengan fasih, yang sebenarnya logatnya itu dia bukan bahasa Jawa tapi bahasa Sunda. Dan kita tahu kalau Anggi ini nggak bisa bahasa Jawa. Gue langsung bilang, oke, mungkin inilah yang dinamakan kerasukan atau kemasukan. Di situ gue bener-bener udah panik banget. Begitu pula dengan orang yang nemenin gue di tenda itu. Ada gue, Oma, Y, sama Akang. Di situ kita benar-benar udah panik semua. Tapi mau nggak mau kita harus berusaha buat nenangin si Anggi dan buat nyadarin dia kembali. Walaupun posisinya kita semua ini benar-benar takut lah. Nah di situ posisinya yang ngerti bahasa Jawa cuman gue sama Y. Itu gue ngertinya cuman sedikit sih. Akhirnya di situ gue memberanikan diri buat nanya ke orang yang masukin ke si badan, ke rohnya Anggi inilah yang masukin Anggi. Dan gue bilang langsung, nyuwun sewu ya mbah, wonten nopo ya mbah. Gue lupa apa yang dikatakan sama si nenek-nenek ini. Yang gue inget, jadi nenek-nenek ini ngomong, jadi si Anggi ini tadi pipis di tempatnya dia, cuman si Anggi nggak bilang permisi. Gue tuh ngerti bahasa Jawa, cuman gue nggak lancar ngomong, ya seadanya banget lah. Jadi sebisanya gue meminta maaf ke si nenek ini dan gue nyuruh pulang nenek-nenek yang masukin ke tubuhnya si Anggi. Nah tiba-tiba si Anggi di situ langsung muntah, cuman muntahnya ini nggak diisinya, nggak keluar apa-apaan gitu, muntah biasa doang. Habis itu gue langsung tuh ngasih minuman hangat ke si Anggi sambil gue ajak bicara banyak si Anggi nih supaya ngebalikin dia supaya dia konsentrasi lagi lah. Nah setelah semuanya berjalan dengan normal, setelah semuanya normal semua nih, aman-aman aja, si Anggi langsung tuh gue suruh pakai pakaiannya lagi, tidak lupa juga dengan jaket tebalnya. Akhirnya tuh setelah semuanya kembali normal, gue langsung tuh memutuskan buat kembali ke tenda gue. Pas gue keluar tenda, gue langsung dikagetin lagi. Jadi gue ngeliat tuh ada sesosok nenek-nenek di belakang tendanya si Anggi. Itu jadi posisinya tuh di situ tuh bener-bener sepi banget, nggak ada tenda sama sekali. Posisinya agak jauh lah. Itu di situ nenek-nenek ngeliatin gue dan tiba-tiba dia senyum ke gue. Gue langsung kaget banget di situ. Gue panik, gue langsung lari ke tenda gue dan gue masuk ke dalam tenda. Langsung di situ tuh nenek-nenek itu terngiang-ngiang terus dengan senyumannya dia, terngiang-ngiang terus di pikiran gue. Akhirnya di situ gue langsung tuh ngelupain lah. Malam itu cuaca Gunung Prau itu benar-benar indah banget. Cuacanya cerah banget lah. Walaupun tadi sore gue dihantam badai yang parah banget, alhamdulillah malam itu dikasih cuaca yang bagus. Cuacanya cerah banget. Nah gue langsung tuh pas gue masuk tenda, gue langsung ganti baju dong. Karena kan posisinya gue belum ganti baju.
Soalnya pas gue nyampe gue langsung masak tadi sama Mbak En. Gue ganti baju. Nah gue satu tenda sama Mbak En sama Endon, ada sahabat gue. Di situ gue langsung ganti baju dan gue langsung masuk ke sleeping bag. Nah di situ Endon ngomong ke gue, "Blay, lo nggak mau keluar Blay? Sumpah ini pemandangannya indah banget." Gue langsung jawab pertanyaan. Gue jawab nih si Endon, gue ngomong gini, "Ah nggak mau ah, dingin banget gue." Gue bilang gitu. Padahal di situ tuh gue masih terngiang-ngiang. Si nenek-nenek tadi senyum ke gue, makanya gue nggak mau keluar sama sekali. Nah di situ si Endon itu bukannya dia ngelanjutin keluar, dia malah masuk lagi ke dalam tenda si Endon, dan dia langsung tidur lah di samping gue sama Mbak En. Akhirnya gue bertiga tidur tuh, gue, Mbak En sama Endon. Walaupun di situ posisinya gue masih belum tenang, gue masih kepikiran sosok ini nih. Cuman akhirnya gue bisa tidur pules dan bangunlah gue besok paginya, dan sampai turun ke bawah lagi, alhamdulillahnya udah gak ada hal-hal aneh yang ngejumpain kita. Alhamdulillah banget dah itu, kita nyampe ke Jakarta, ke Bali dengan selamat. Intinya mau di gunung pendek maupun tinggi itu semua resikonya sama. Kita tetap harus mawas diri lah, supaya kita dihindari lah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah jangan pernah tinggalin teman sendirian di gunung. Kita berangkat sama-sama, pulang pun harus bersama. Hormati semua aspek yang ada, alam dan sekitarnya. Kita datang ke alam itu niatnya baik. Karena kita bertamu, maka baiknya kita harus memberikan salam kepada Tuhan rumah. Dan cerita gue sampai di sini. Makasih buat kalian yang udah dengerin video gue sampai habis. Gua Endut pamit. Oke sob, balik lagi sama gua Adam. Jadi tadi kita habis ngedengerin kisah mistis pendakian Gunung Prau. Kalian pernah ngalami hal aneh saat mendaki Gunung Prau? Kalau pernah, komen di bawah. Makasih buat kalian yang udah dengerin video ini sampai habis. Nah, buat kalian yang mempunyai pengalaman mistis di gunung dan mau diceritain di channel ini, bisa langsung kalian kirimkan ke DM Instagram atau ke email yang udah gue cantumin di deskripsi. Semoga cerita yang dikit ini bermanfaat buat kalian. Gue Zulham Adam. Sampai jumpa di video selanjutnya.